Sebagai negara kepulauan, luas wilayah lautan Indonesia merupakan sebuah potensi yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Untuk itulah pemerintah Republik Indonesia menjadikan sektor maritim sebagai prioritas program pembangunan nasional, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pembangunan tol laut. Pembangunan tol laut ditunjang dengan pembangunan 24 pelabuhan strategis sebagai pelabuhan hub maupun feeder yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat perekonomian dan pusat perdagangan antar pulau yang menggunakan jalur laut sebagai akses utamanya. Pelabuhan Kendari sebagai pusat distribusi barang dan penumpang menjadi salah satu prasarana vital dan simpul transportasi laut bagi masyarakat sekitar. Sebagai gerbang masuk jalur perdagangan laut di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan arus barang dan angkutan peti kemas Pelabuhan Nusantara Kendari terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pengembangan Pelabuhan Nusantara Kendari memiliki keterbatasan, terutama lahan yang sempit, pendangkalan kolam pelabuhan, serta alur pelayaran yang sempit. Guna peningkatan pelayanan jasa transportasi dan konektivitas multimoda di Sulawesi Tenggara, dibangunlah Pelabuhan Bungku Toko yang berjarak 20 km dari kota Kendari. Pelabuhan Bungku Toko merupakan pelabuhan pengumpul yang akan mengalihkan aktivitas yang sebelumnya berada di Pelabuhan Nusantara Kendari. Pelabuhan Bungku Toko dibangun di atas lahan reklamasi seluas 7,3 hektar. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, pembangunan fasilitas pelabuhan meliputi dermaga seluas 188 kali 20 meter persegi, tristel 206 kali 8 meter persegi, causeway 150 kali 8 meter persegi, lahan area darat seluas 363 kali 200 meter persegi, gudang, lapangan penumpukan, gedung perkantoran, dan pos jaga. Di masa yang akan datang, Pelabuhan Bungku Toko tidak hanya sebagai pelabuhan kontainer, melainkan dijadikan sebagai pelabuhan multipurpose. Untuk mewujudkan hal ini, maka sampai dengan tahun 2018 akan dikembangkan beberapa fasilitas pelabuhan seperti perluasan lapangan penumpukan menjadi 74.652 meter persegi, dermaga seluas 200 kali 20 meter persegi, kontainer yard seluas 2,47 hektar, terminal penumpang seluas 250 meter persegi, lapangan parkir seluas 1.540 meter persegi, serta menambah peralatan berupa mobil crane sebanyak 1 unit, kontainer crane sebanyak 1 unit, dan 2 unit transtainer. Pelabuhan lain di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah selesai dibangun pada tahun 2015 adalah Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Wanci, Pelabuhan Maligano, dan Pelabuhan Molawe. Pelabuhan Bau-Bau di Kabupaten Buton memiliki 4 buah dermaga. Pelabuhan Bau-Bau juga dapat disandari kapal dengan kapasitas sampai dengan 15.000 GT dengan kedalaman 10 meter. Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi. Pelabuhan Wanci termasuk ke dalam hierarki pelabuhan pengumpul yang memiliki luas dermaga 70 kali 8 meter persegi dan kedalaman 5 meter. Pelabuhan Maligano berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan lokal sekaligus prasarana kapal perintis di wilayah Kabupaten Muna. Pelabuhan Molawe merupakan pelabuhan pengumpan lokal yang memiliki 1 buah dermaga seluas 70 kali 8 meter persegi dan 2 buah tristel masing-masing seluas 84,5 kali 4 meter persegi
dan 29,5 kali 8 meter persegi. Di samping Sulawesi Tenggara, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pelabuhan Kalu-Kalukuang berada di Kabupaten Pangkacini, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini memiliki fasilitas pelabuhan seperti Tristel seluas 450 kali 4 meter persegi, Causeway 13 kali 4 meter persegi. Pelabuhan Parigi di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memiliki dermaga seluas 70 kali 8 meter persegi. Sedangkan di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah memiliki 2 pelabuhan yang telah selesai dilakukan pengembangannya, yaitu Pelabuhan Malala dan Obuamas. Dengan rampungnya pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah Sulawesi tersebut, diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian, bukan hanya di Jawa melainkan di seluruh wilayah Nusantara. Hal ini sejalan dengan penerjemahan program Nawacita Indonesia Sentris, yaitu membangun Indonesia mulai dari kawasan pinggiran, terluar, dan terpencil secara merata di seluruh Indonesia. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, memanfaatkan Laut NKRI untuk kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.